Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak ibu, senang rasanya bertemu kembali dalam pembelajaran kita setelah kita selesai mengikuti ujian tengah semester. Dan ibu berharap anak-anak ibu tetap semangat. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Ya pada saat ini Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan bagi kami semua, sehingga Tuhan kami dapat melaksanakan kegiatan kami seperti biasa. Bapa yang baik, pembelajaran ini akan segera dimulai. Ya Tuhan yang memberkati pembelajaran ini sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh dipahami dan dimengerti oleh peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pencak silat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai variasi gerak dasar non-lokomotor dan lokomotor pada pencak silat. Nah, adapun tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai variasi gerak non-lokomotor dan lokomotor pada pencak silat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan cara melakukan gerak non-lokomotor dan lokomotor pada pencak silat. Nah, lanjut ya nak ya. Nah, variasi gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat ya. Nah, apa saja yang termasuk variasi gerak dasar non-lokomotor dalam pencak silat? Perhatikan, ada 6 ya. Yang pertama, variasi sikap kuda-kuda. Yang kedua, variasi sikap tegak. Yang ketiga, variasi pukulan. Yang keempat, variasi tendangan. Yang kelima, variasi tangkisan. Yang keenam, variasi enakan. Ya, jadi ini akan kita bahas satu persatu nak pada variasi gerak non-lokomotor ya. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu variasi sikap kuda-kuda. Adapun variasi kuda-kuda adalah pengertian kuda-kuda adalah sebagai posisi tumpuan untuk melakukan sikap pasang ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam variasi kuda-kuda? Yang pertama, sikap kuda-kuda depan ya, kemudian kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda tengah, dan kuda-kuda silang belakang dan silang depan. Ini di gambarnya ya. Jadi ada 6 ya. Ini dia kuda-kuda depan ya, kuda-kuda belakang, samping, tengah, kemudian sikap silang. Silangnya ada 2 ya nak ya, silang belakang dan silang depan. Paham ya nak ya? Ini dia gambarnya ya. Oke, kita next ya. Kemudian variasi yang kedua, variasi sikap tegak ya. Posisi sikap tegak yakni di mana setiap siap berdiri tegak yang terdapat dalam bela diri pencak silat. Nah, pada posisi tegak ada 4 jenis nak, yaitu sikap tegak 4, sikap tegak 3, sikap tegak 2, dan sikap tegak 1. Nah, bagaimana dia sikap yang dimaksud dengan sikap tegak 4 ini dia. Ya, perbedaannya ya, keadaan posisi siap, tangan diletakkan di samping kanan kiri ya, lurus ke bawah. Sikap tegak 3, lihat ini, tangannya sudah mulai diangkat di pinggang dan dikepalkan mengarah ke depan. Kemudian sikap tegak 2 ya, tangan sudah diangkat di depan dada, dikepalkan, posisinya tepat di tengah dada ya, ini dia. Kemudian sikap tegak 1, tangan disilangkan di depan dada. Paham ya? Kemudian kita masuk variasi pukulan ya. Nah, variasi pukulan ada 4. Yang pertama ada pukulan lurus, pukulan tegak, pukulan bandul, dan pukulan melingkar. Nah, bagaimana bentuk pukulan lurus tadi? Kita perhatikan. Ini pukulan lurus ini ya. Siap depan, kemudian pukulan tegak ya. Ya, beda ya tangannya. Kemudian pukulan bandul ya. Kemudian yang terakhir
pukulan, melingkar. Lihat tangannya posisinya melingkar. Itulah dia variasi jenis pukulan. Cukup paham dan mengerti ya. Perhatikan gambarnya. Kita next variasi yang keempat pada gerak non lokomotor, yaitu variasi tendangan. Ya, nah ini dia. Variasi tendangan itu coba perhatikan nak, ada 4 juga. Tendangan lurus, ini dia. Kemudian tendangan samping, ini dia. Ya. Kemudian tendangan melingkar, ini dia. Ya. Yang melingkar kakinya itu nanti lingkar kan enak. Dia mirip lurus tapi sebenarnya nggak lurus ya. Diputar kakinya. Kemudian tendangan T. Nah, ini jenis-jenis variasi tendangan pada gerak non lokomotor. Kita lanjut ya. Kita lanjut yang kelima, yaitu variasi tangkisan. Variasi tangkisan dalam gerak non lokomotor ada 4. Yang pertama ya. Yang pertama tadi ada tangkisan dalam. Nah, ya. Nah, mana dia tangkisan dalam? Lihat di gambarnya ya. Lihat tangkisan dalam. Kemudian ada tangkisan luar. Kemudian ada tangkisan atas, ya tangannya di atas. Kemudian tangkisan bawah. Gerakan-gerakannya. Paham ya nak ya? Kita lanjut ya nak. Variasi yang keenam, yang terakhir ada variasi elakan. Ya. Nah, variasi elakan juga dibedakan menjadi 4 ya nak ya. Ada elakan atas, elakan bawah, elakan samping, dan elakan berputar. Elakan atas, ya, elakan bawah, elakan samping, dan elakan berputar. Nah, inilah variasi gerak non lokomotor pada pencak silat. Jadi ada 6 tadi ya. Kemudian kita lanjutkan ya. Variasi yang kedua, variasi gerak dasar non lokomotor ya nak. Kalau tadi non lokomotor, sekarang variasi gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Nah, ya. Nah, variasi pola langkah dibedakan menjadi 2 ya nak ya, yaitu variasi pola langkah, kemudian variasi arah gerak langkah. Nah, kita akan bahas satu-satunya bagaimana yang disebut dengan variasi pola langkah dan arah gerak langkah. Ya. Nah, 1, variasi pola langkah dalam pencak silat. Ya, di sini ada 7. Ya. Nah, yang pertama pola langkah lurus. Ini dia. Vertikal dari atas ke bawahnya ya. Kemudian pola langkah segi 4 berbentuk segi 4 atau persegi. Kemudian pola langkah bentuk U seperti bentuk U ya. Kemudian pola langkah zigzag ya. Kemudian pola langkah S berbentuk huruf S, pola langkah segitiga, dan yang terakhir pola langkah segi 4 silang. Nah, inilah variasi pola langkah dalam pencak silat untuk gerak dasar lokomotor yang pertama ya. Nah, yang kedua variasi arah ya. Variasi arah gerak langkah dalam pencak silat ya. Apa saja ya? Nah, arah dan langkah dalam pencak silat dikenal dengan 8 arah mata angin yang dimulai dari titik pusat. Titik pusat itu yang di tengah ya, di koordinatnya. Nah, jika pesilat menguasai 8 arah langkah dengan baik, maka pesilat tersebut akan sulit untuk dilumpuhkan musuh. Ya, jadi ini salah satu yang harus dikuasai oleh para pesilat ya, yaitu 8 arah mata angin. Ya, yang mana saja itu? Ini dia ya, 8 arah mata angin. Ya, nah arah mata angin belakang. Ini depan ini ya. Ini yang enggak kebetulan terhapus ini ya. Ini depan, ini belakang ya. Kemudian serong kiri belakang, serong kiri depan, kanan depan ya. Ini kanan enak, ini kiri. Ya, ada serongnya enak ya. Serong kiri belakang berarti yang di belakangnya depannya serong kanan depan, enak ya. Kemudian serong kiri depan, lalu di belakangnya serong kanan belakang. Kemudian samping kiri dan samping kanan ya. Ingat mata angin pada pelajaran IPS sama ya. Nah, posisi ini harus kamu ingat karena nanti ketika ada soal ujian seperti ini ditanya. Nah, kalau misalnya ibu tanya, nah arah mata angin yang ditunjukkan oleh D1 adalah ya arah depan ya. Nah, kalau D2 belakang.
Kalau B1 samping kiri, kalau B2 di sini samping kanan. Kalau C1 serong kiri depan, berarti ini serong kanan belakang. Kemudian kalau ini serong kanan depan, maka ini serong kiri belakang. Nah, inilah yang harus dikuasai oleh Pak Rafis ini. Next ya, paham ya? Paham ya? Perhatikan baik. Itu dia. Ya, selesai. Kita masuk tugas ini ya. Nah, tuliskan 6 gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Sudah tadi nak kita bahas di depan. Kemudian yang kedua, tuliskan 2 gerak dasar lokomotor dalam pencak silat. Yang ketiga nak, mengapa seorang pesilat harus menguasai 8 langkah arah mata angin. Sudah tadi ya. Kemudian tuliskan dan gambarkan 4 contoh variasi pola langkah dan pencak silat. Nah, ini disebutkan lalu digambarkan ya. Misalnya pola langkah zigzag ya, ditulis zigzag baru digambarkan bagaimana polanya ya. Itu dia maksud soal nomor 4 ya. Kemudian 5, gambarkanlah 8 arah mata angin dalam pencak silat. Nah, mudah ya nak ya. Nah, anak-anak ibu kalau kurang paham bisa ditanyakan kepada ibu ya nak. Untuk minggu depan mungkin kita akan praktek ya. Ada praktek untuk pencak silat. Nah, bagi anak ibu yang belum mengirimkan video praktek lompat jauhnya segera dikirimkan nak ya, karena ibu ambil nilai. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kerjakan catatan dan tugasnya, dikumpulkan tugasnya setiap hari Selasa di sekolah. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya, dan ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua, salam olahraga.